Salam, selamat pagi, happy SWAT family yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu. Kalau sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu, tuntun kami, bimbing kami, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Pagi ini saya akan bawakan satu renungan yang saya beri judul adalah Jalani Hidupku Sesuai dengan Kehendak Tuhan. Dari kata jalani hidupku, itu bagaimana kita menjalani hidup ini ya. Jalani hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti ada kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Berarti sesuai dengan kehendak kita sendiri gitu ya. Jadi apakah saya menjalani hidup menurut kehendak saya atau menurut kehendak Tuhan? Cuma ada itu, kehendak saya atau kehendak Tuhan. Dari pengalaman saya sebelum benar-benar mengikut Tuhan ya, dimana ketika saya menuruti kehendak saya sendiri, jadi saya melakukan dengan daya upaya yang saya sendiri gitu, kemampuan saya sendiri gitu, yang pada akhirnya saya merasa lelah, capek gitu. Karena tiap hari pasti kita mengandalkan kekuatan kita, bekerja, kerja dan kerja terus ya. Yang dipikirkan itu menghasilkan uang dan uang gitu loh. Pada akhirnya kita juga kalau ada masalah kita juga akan kesal. Terlebih ketika kita mungkin ditipu, kita nggak terima, kita marah-marah gitu ya. Dan juga kita lebih condong egois atau egosentris gitu. Jadi semua itu berpusat pada keinginan kita atau kemauan kita. Jadi suatu hal diukur dari untung ruginya buat kita gitu. Beda halnya ketika hidup kita yang kita jalanin itu menurut kehendak Tuhan itu. Dimana di sini ada satu lebih tenang ya, lebih damai karena kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan gitu. Semuanya dari Tuhan, terpuji nama Tuhan gitu. Jadi di sini Tuhan adalah center, Tuhan adalah pusatnya. Jadi semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Kemudian tolak ukur ya. Hidup yang kita jalanin ini, pertanyaannya adalah apakah mempunyai manfaat bagi orang lain gitu? Atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri gitu? Apakah hidup kita itu, yang kedua adalah apakah hidup kita itu ada value-nya atau ada nilainya gitu? Kemudian apa yang ingin kita capai? Hidup kita itu apakah ada tujuannya gitu loh? Kenapa saya sampaikan ini? Karena jangan sampai hidup kita itu yang kita jalani itu sia-sia. Dalam pengertian suatu hidup itu suatu siklus kehidupan saja, di mana kita hidup dari lahir, kemudian besar disekolahkan, bekerja, menikah, lalu tumbuh dewasa, tua, dan pada akhirnya mati, sia-sia. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 14 ya, berbunyi demikian. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup sia-sia ada lalu seketika hilang begitu saja. Lalu apa tujuan hidup kita? Kalau ditanya apa sebenarnya tujuan hidup kita? Apakah
Tujuan hidup kita itu membangun sebuah keluarga yang harmonis, atau mencapai kesuksesan dan mencari suatu kebahagiaan, atau mencari suatu kekayaan, atau hidup kita itu melakukan kehendak Tuhan dengan menjadi alatnya, menjadi berkat buat orang lain. Kehendak Tuhan. Sebenarnya apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita itu? Untuk mencari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kali adalah kita coba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang erat kepada Tuhan. Kita mencari tahu dengan cara ya kita lebih mendekatkan diri, kita hubungan erat dengan Tuhan dalam keseharian kita, dalam doa kita, dan dalam kehidupan yang kita lakukan itu seturut dengan firman-Nya gitu ya. Di sini saya mencatat 3 hal yang Tuhan kehendaki buat kita ya, seturut dengan kehendak Tuhan gitu. Yang pertama adalah hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu kudus ya. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, "Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan." Hidup di dalam kekudusan berarti menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Yang kedua adalah bagaimana Tuhan menghendaki kita selalu bersyukur. Bersyukur adalah ungkapan percaya kita penuh kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5:18 berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi bersyukur dalam segala keadaan menunjukkan bahwa kita percaya penuh, total kepada Tuhan dan rencananya. Yang ketiga adalah berbuat kebaikan atau penuh kasih, karena Tuhan itu adalah kasih. Dalam 1 Petrus 2 ayat 15 berkata, "Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh." Di sini dengan berbuat baik, dengan penuh kasih, kita menjadi terang bagi banyak orang gitu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan. Untuk dapat kita mengerti dan memahami kehendak Tuhan, itu di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di mana diperlukan suatu pembaharuan budi, pembaharuan diawali dengan pembaharuan pikiran kita, sehingga kita mengerti, dimampukan untuk membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang kudus, dan yang berkenan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan pagi ini. Kalau kami boleh diingatkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, supaya kami untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami selalu menjaga diri kami untuk tetap kudus, turutkan kehendak Tuhan, mengucap syukur, dan selalu melakukan hal kebaikan, kasih, belas kasih kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengerti kehendak Tuhan bukan kita dapat dalam sekejap mata, tapi melalui proses hari lepas hari, di mana kita terus belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.